Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nurhasana di channel saya Siti Nurhasana Yahya. Nah, video kali ini adalah video pembelajaran mengenai akuntansi syariah, pengantar akuntansi, analisis laporan keuangan, dan semua hal yang terkait dengan akuntansi. Jadi saksikan terus channel saya dan tonton videonya. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, and jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan di-share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 poin, ini yang harus kalian hafal. Tadi saya bilang ada 5 poin di dalam accounting yang harus kalian hafal, yaitu posisi debit dan posisi kreditnya. Kalau perlu ini dicatat ya. Yang pertama, kita punya aset ya. Aset itu apa aja itemnya di dalam aset? Di dalam aset itu ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, ada peralatan, ada tanah, itu masuk ke dalam aset ya. Jadi kalau kalian analisis laporan keuangan itu jangan sampai ketika kalian masuk ke laporan keuangan kalian nggak tahu aset itu keluarganya siapa aja. Ngerti nggak maksud saya keluarganya? Keluarganya itu aset, keluarganya aset ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, ada peralatan, ada tanah, ada kendaraan, ada gedung. Itu masuk ke aset. Oke, sampai sini clear? Oke. Nah, oke. Nah, yang pertama yang harus kalian ketahui di aset itu bertambahnya di mana, berkurangnya di mana. Aset bertambah di debit, berkurang di kredit. Oke, itu yang harus kalian hafal, dicatat. Aset bertambah di debit, berkurang di kredit. Sudah? Contohnya gimana, Bu? Ya tadi, pembelian mobil, tadi contohnya apa? Oh, contohnya Alamsah menanamkan dana pada perusahaan sebesar 15 juta. Nah, berarti ketika dia menanamkan dana, kita bisa mendapatkan kas. Kasnya nambah atau berkurang? Perusahaan. Dengan ada uang yang ditanamkan. Kasnya bertambah. Berarti kalau kas bertambah, kas itu masuk keluarganya siapa? Aset. Berarti kas bertambah posisinya di mana? Di debit. Oke. Nah, itu contoh transaksinya. Nah, contoh transaksi yang lain untuk aset. Misalkan, pembelian mobil dibayar tunai senilai 300 juta. Kasnya bertambah atau kasnya berkurang? Berkurang. Ya kan? Pembelian mobil dibayar tunai. Berarti kita beli mobil, kas kita berkurang. Nah, kas itu masuk keluarganya siapa? Keluarganya aset. Nah, jadi yang jadi poinnya itu adalah aset bertambah di debit, berkurang di kredit. Sampai sini clear? Clear. Oke. Nah, tadi jurnalnya, jurnal aset kas bertambah, berarti posisinya debit. Jurnal yang kedua, pembelian mobil dibayar tunai, kasnya berkurang. Kalau kas berkurang, berarti posisinya di kredit. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Nah, untuk jurnal yang kedua tadi, sekalian saya kasih tahu jurnalnya. Pembelian mobil dibayar tunai senilai 200 atau 300 tadi saya bilang. 300 juta. Oh, 3. Nah, 300 juta. Nggak apa-apa lah dapat Honda Jazz gitu ya. 300 juta. Nah, berarti yang posisi debitnya apa nih? Kalau tadi kan kita beli mobil bayar cash. Posisi kredit adalah kas, ya kan? Nah, posisi debitnya apa? Hah? Posisi debitnya ya mobil atuh. Mobil. Iya, jadi sama-sama masih wilayah
kan kita beli mobil, kita punya duit nih 300 juta. Duit itu kita tukarkan jadi mobil. Duit kita berkurang, tapi kita dapat aset. Nah, asetnya berupa mobil bertambah, ya kan, mobil bertambah. Nah, kita tulis di akunnya namanya mobil, ya kan, atau kita tulis namanya kendaraan. Kendaraan posisinya di debit, lalu karena kita keluar duit kas, posisinya di kredit sebesar 300 juta. Balance nggak? Balance. Sampai sini paham? Baru satu poin yang harus kalian hafal, ya. Artinya gini, di kolom aset itu punya keluarganya banyak, tapi kita masih ngomong aset mengenai perusahaan dagang. Ada kas, ada piutang, ada mobil, ada kendaraan, ada tanah, itu masuk ke aset. Nanti kalau kita ke laporan keuangan perbankan, asetnya namanya beda lagi keluarganya. Sampai sini ngerti nggak? Karena nanti ketika kita masuk ke dalam laporan keuangan perusahaan jasa, dia aset yang dimiliki namanya berbeda lagi dengan aset dari perusahaan dagang. Sampai sini clear? Sudah dihafal? Sudah dihafal? Aset bertambah di debit, berkurang di kredit. Oke. Ini poin yang terkadang oleh dosen accounting itu tidak diajarkan di awal. Kalau saya ngajar accounting, ini penting sekali untuk kalian pahami. Kenapa? Kalian nggak akan bisa membuat jurnal kalau tidak paham posisi masing-masing akun tersebut. Oke? Jadi kalau aset, posisi normalnya adalah di debit. Ketika bertambah dia posisinya debit, ketika berkurang posisinya kredit. Sampai sini clear ya? Oke, kita masuk yang kedua. Poin yang harus kalian hafal yang kedua. Yang kedua itu ada yang namanya kewajiban. Oke, kewajiban itu apa sih? Sesuatu yang harus ditunaikan oleh perusahaan. Itu yang disebut dengan kewajiban. Umumnya kewajiban itu adalah hutang. Ya, umumnya kewajiban itu adalah hutang. Nah, nanti di dalam laporan keuangan dia punya akun sendiri kewajiban. Makanya di di persamaan akuntansi. Nah, ini saya harus ngulang lagi nih. Tadi saya belum ngomong mengenai persamaan akuntansi. Masih ada yang ingat nggak persamaan akuntansi itu apa? Lupa Bu. Tahu kemanain ingatannya? Antara lupa dan atau tidak diajarkan, tapi kayaknya sih kalian lupa gitu ya. Persamaan akuntansi itu di mana aset sama dengan apa? Aset sama dengan kewajiban plus modal. Itu yang disebut dengan persamaan akuntansi. Jadi aset yang kita miliki itu sama aja kewajiban atau hutang kita plus modal yang kita miliki, itulah aset kita. Jadi aset itu, makanya kadang perusahaan itu nggak akan jadi perusahaan kalau dia nggak punya hutang gitu. Tapi bisa aja sih ada perusahaan yang tidak berhutang, berarti kewajibannya adalah 0 gitu kan. Jadi aset sama dengan kewajiban plus ekuitas atau modal. Nah, jadi poin yang kedua yang harus dihafal, yang pertama aset, yang kedua adalah kewajiban. Ya. Nah, nanti kalau aset tadi punya keluarganya kayak kas, piutang, perlengkapan, peralatan, tanah, itu adalah keluarganya aset. Nah, kewajiban pun punya keluarganya. Salah satunya adalah hutang jangka panjang, hutang bunga, hutang-hutang lain-lainnya, ada hutang usaha dan seterusnya. Itu adalah keluarga dari kewajiban. Oke? Nah, sekarang kita lihat kewajiban itu adalah normalnya di kredit. Jadi kewajiban bertambah di kredit, berkurang di debit. Oke? Sudah dicatat? Kewajiban posisi normalnya adalah di kredit, bertambah di kredit, berkurang di debit.
Sudah dicatat? Aldi udah catat ya? Kewajiban normalnya di kredit, bertambah di kredit, berkurang di debit. Sudah? Sudah. Nah, yang ketiga, kalau tadi kita punya persamaan accounting itu adalah aset sama dengan apa tadi? Lupa lagi. Kewajiban plus modal. Kewajiban plus modal atau ekuitas. Nah, yang ketiga adalah modal atau ekuitas. Catat, yang ketiga adalah modal atau ekuitas. Nah, modal ini posisi normalnya di kredit. Bertambah di kredit, berkurang di debit. Jelas? Ya. Nah, makanya tadi ada jurnal yang mengatakan Alamsah menanamkan modalnya sebesar 15 juta. Robi, ayo. Kenapa posisi modalnya di kredit? Dia nambah atau berkurang? Hah? Nyalain dulu. Nambah, Bu. Nah, tahu kenapa dia nambah? Kan kamu bilang segala kredit berkurang kali, Bu, gitu. Jelas analisisnya? Karena ini yang harus kamu hafal. Yang harus kamu hafal adalah kalau modal bertambahnya di kredit, Neng. Berkurangnya justru di debit. Nah, makanya tadi ada jurnal yang mengatakan Alamsah menanamkan dananya di sebuah perusahaan sebesar 15 juta. Jadi yang bertambah itu adalah kasnya dan modalnya pun bertambah. Tapi modal bertambah posisinya di mana, Robi? Kredit. Oke? Sampai sini jelas analisisnya? Jadi otak kita itu jangan berpikir bahwa segala sesuatu yang dikredit itu pasti mengurangi, tidak. Ya, berarti tadi sudah ada dua ya, yang posisinya kredit, tapi dia menambah. Yang pertama apa? Kewajiban, bertambahnya di kredit dan modal. Benar? Modal bertambah di kredit. Oke. Jadi kalau kalian punya bekal ini, ketika ada jurnal, kalian tahu kenapa sih dia harus kredit posisinya. Ya karena memang modal bertambah, dia memang posisinya adanya di kredit. Seperti itu. Sampai sini clear? Clear. Oke, yang keempat. Tadi kita sudah punya aset, kita sudah punya kewajiban, kita sudah punya modal. Yang keempat, kita punya pendapatan atau penghasilan. Nah, penghasilan posisi normalnya ini di mana? Penghasilan posisi normalnya di kredit. Ingat, penghasilan posisi normalnya di kredit. Ketika dia bertambah, penghasilan ketika dia bertambah, posisinya di kredit. Catat, penghasilan posisi normal di kredit bertambah di kredit. Oke? Berarti kalau dia bertambah di kredit, berkurangnya di mana? Debit. Di debit, berkurangnya di debit. Berarti kalau kita mau gabungkan nanti, yang pertama ada aset, yang kedua ada kewajiban, yang ketiga ada ekuitas, yang keempat ada penghasilan. Nah, ini yang udah jelas. Kewajiban, ekuitas, dan penghasilan, tiganya ini sama-sama bertambah di kredit. Sampai sini clear? Berkurang di debit. Debit. Oke, dan yang terakhir ada beban. Yang terakhir ada beban.
Nah, beban ini dia posisi normalnya di debit. Posisi normalnya di debit. Beban posisi normalnya di debit. Dia bertambah di debit, berkurang di kredit. Ingat, beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Sudah dicatat? Beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Oke, clear? 5 poin itu yang harus kalian hafal untuk bisa melakukan penjurnalan. Ya, saya belum akan ngomong mengenai jurnal di akuntansi syariah, tetapi basic dasarnya adalah ini. Mau nanti kalian lari ke syariah, kalian harus paham syariah untuk aset, dia keluarganya siapa aja. Lalu untuk kewajiban, keluarganya siapa aja. Tetap aset adalah bertambah di debit, berkurang di kredit. Mau itu akun konvensional ataupun mau akun syariah. Sampai sini clear? Clear. Oke, jadi kita punya 5 yang harus kalian hafal, bekal kalian untuk bisa melakukan penjurnalan. Yang pertama adalah aset, yang kedua adalah kewajiban, yang ketiga adalah ekuitas, yang keempat adalah apa? Pendapatan, yang kelima adalah beban. Oke? Ada 5, kalau mau kita klasifikasikan lagi menjadi 2, aset dan beban. Aset dan beban sama-sama bertambah di mana? Di Debit. debit. Berkurang di kredit. Oke? Jadi kalau kita mau klasifikasikan menjadi 2 kelompok besar, aset dan debit sama-sama aset dan beban sama-sama bertambah di debit dan berkurang di kredit. Ya. Lalu yang ketiga ada kewajiban, ekuitas dan pendapatan. Nah, ketiga poin ini, ketiga akun ini sama-sama bertambah di kredit, berkurang di debit. Ya, jangan ketuker-tuker. Kewajiban, ekuitas dan pendapatan sama-sama bertambah di kredit, berkurang di debit. Sampai sini clear? Clear, Bu. Ya. Nah, itu adalah poin yang harus kalian hafal untuk bisa membuat jurnal. Nah, nanti ketika kalian bekerja, itu kalian tidak lagi membuat laporan keuangan by manual, tetapi sudah bisa menggunakan software. Nah, softwarenya itu perlu di-input. Nah, inputnya adalah yang menginput kita, orang. Tapi yang menginput posisi debit kreditnya itu kita. Kalau kita salah menginput posisi debit dan kreditnya, maka otomatis laporan keuangan itu pasti salah, gitu. Kalau kalian nggak bisa bikin laporan keuangan, itu masih nggak masalah. Tapi kalau kalian tidak bisa menjurnal, itu masalah besar. Karena apa? Karena nanti kalau kalian bekerja, kalian punya software, gitu kan? Ada software accounting, gitu kan? Software itu kalian cukup input jurnalnya, nanti masukkan jurnal, tahu laporan keuangan udah jadi, gitu. Dia langsung ke laba rugi, langsung ke neraca, langsung ke arus kas dari jurnal yang kalian input. Tetapi ketika apa yang diinput salah, sudah otomatis laporan keuangannya pun akan salah. Oke? Bisa dipahami? Nah, 5 poin itu kalian breakdown lagi jadi 2 kelompok akun. Yang pertama posisi aset dengan beban, dia 1, sama-sama bertambah di debit dan berkurang di kredit. Nah, yang kedua kewajiban,
ekuitas dan pendapatan, dia sama-sama bertambah di kredit, berkurang di debit. Nah, 5 poin itu kalian hafal, maka kalian akan sangat mudah membuat jurnal yang memang itu penting untuk kalian kuasai. Kalau salah kalian membuat jurnal, sudah otomatis laporan keuangan yang kalian buat itu akan salah. Oke, sampai sini clear? Clear. Oke, good. Terima kasih untuk sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat ya. Terus dukung channel saya dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, and share the video ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.